Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka Darudiat dari Kl- eh, Ni- Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka Darudiat dengan NIM G002310 dari kelompok B1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai plexus brachialis dan percabangannya. Jadinya apa tuh plexus brachialis? Plexus brachialis ini terdiri dari dua kata, yaitu plexus dan brachialis. Plexus sendiri merupakan gabungan dari beberapa jaringan saraf yang terjalin, dan brachialis ini menunjuk pada daerah lengan atas hingga ke lengan bawah. Sehingga plexus brachialis ini berarti gabungan dari beberapa jaringan saraf yang terjalin dari lengan atas hingga ke lengan bawah. Nah, fungsinya ini apa? Fungsi utama dari plexus brachialis ini adalah untuk mengirimkan sinyal saraf motorik dan sensorik di antara otak dan ekstremitas superior, seperti lengan, bahu, dan tangan. Melalui cerup sarafnya, plexus brachialis ini mengontrol gerakan muscle seperti mengangkat dan menekan lengan, serta mengatur sensi perabaan. Nah, dengan lanjut ke bagian-bagiannya, sebelumnya ini kita terlebih dahulu bagian-bagiannya. Terdapat 5 bagian di plexus brachialis. Yang pertama adalah roots, and then trunks, and then division, and then cord, and the last one is terminal branches atau nervus perifer. Untuk yang pertama roots itu terdapat 5, yakni C5, C6, C7, C8, dan T1. Nah, kemudian masuk ke trunks ini terdapat 3, yakni superior, middle, dan inferior. Nah, untuk superior ini berasal dari C5 dan C6. Kemudian untuk middle ini berasal dari C7. Dan inferior ini berasal dari C8 dan T1. Kemudian kita masuk ke division. Itu division ini dibagi menjadi 2, yaitu divisi anterior yang menyuplai persyarafan ekstremitas superior kompartemen anterior atau otoflexor, dan divisi posterior yang menyuplai persarafan ekstremitas superior kompartemen posterior atau otoflexor. Dan kemudian kita masuk ke chords. Di chords ini terbagi menjadi 3, ini lateral, posterior, dan medial. Untuk lateral ini berasal dari anterior superior dan anterior middle. Kemudian untuk medialnya berasal dari anterior inferior, dan untuk posterior ini berasal dari ketiga posterior yang dimiliki oleh ketiga trunks ini. Kemudian setelah dari costing berlanjut ke terminal branch atau nervus. Nah, jenis-jenis nervus yang dibentuk ini terdapat berapa? Yang pertama ini pars supraclavicularis dan pars infraclavicularis. Maksudnya ini adalah pars supraclavicularis ini sudah bercabang sebelum eh, sarafnya menjadi nervus. Jadinya pars clavicularis ini sudah bercabang sebelum masuk ke terminal branch. Ya, satu contohnya itu mungkin long thoracic nerve dan suprascapular nerve. Oke, lanjut. Dan yang pars intraclavicularis ini itu terdiri dari 3 juga, ini fasciculus posterior, fasciculus lateralis, dan fasciculus medialis. Nah, ini udah dijelaskan ya tadi seperti yang dikatakan. Untuk pars supraclavicular ini contohnya itu ada nervus dorsalis scapulae, nervus thoracicus longus, nervus suprascapularis, dan nervus subclavius. Kemudian untuk fasciculus lateralis ini terdapat nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, dan eh, nervus medianus. Dan untuk fasciculus medialis ini terdapat nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus antebrachii medialis, nervus ulnaris, dan nervus medianus. Dan untuk yang terakhir, fasciculus posterior ini terdapat nervus subscapularis superior, nervus subscapularis inferior, nervus radialis, nervus axillaris, dan nervus thoracodorsali. Kemudian
Lanjut. Ini mungkin yang, satu contoh yang pars supraclavicularis. Ini merupakan nervus thoracic longus atau tadi long thoracic nerve. Ini, ini bisa dilihat percabangannya itu dimulai ketika ini saat di roots ini C5, C6 dan C7 ini membentuk long thoracic nerve. Sudah. Nah, long thoracic nerve ini akan menginervasi musculus serratus anterior. Kemudian ada juga N suprascapularis. Ini akan menginervasi musculus supraspinatus dan musculus infraspinatus. Ini sama juga nervus dorsalis scapulae ini akan menginervasi musculus rhomboideus minor dan rhomboideus major. Kemudian kita masuk ke fasciculus lateralis ini contohnya itu nervus medianus ini akan menginervasi menginervasi ini apa? Musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus peroneus longus, musculus flexor pollicis longus, macam musculus bicep brachii juga. Nah, kemudian kita masuk ke nervus musculocutaneus. Ini tuh akan menginervasi musculus coracobrachialis, musculus biceps brachii, musculus brachialis, dan sudah. Kemudian kita masuk ke fasciculus medialis. Ini ada nervus ulnaris. Ini akan menginervasi musculus flexor digitorum. Kemudian musculus musculus profundus, musculus flexor carpi ulnaris. Lanjut ini ada nervus radialis. Ini akan menginervasi muskulit musculus triceps brachii. Ini ya. Kemudian lanjut. Nah, dan terakhir ini ada nervus axillaris. Ini akan menginervasi musculus deltoideus dan musculus teres minor. Ini musculus deltoideus dan ini teres minor. Ini referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.